Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julaikah Manis Anggraini. Nah, poin pertama yang ingin saya bahas adalah tentang potensi infak dan sedekah untuk kesejahteraan umat. Nah, di Indonesia sendiri kita lihat ya bahwa banyak sekali orang yang berpenghasilan lebih, yaitu orang-orang kaya yang sudah memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun ia kurang menyadari tentang pentingnya untuk memberikan sedikit hartanya kepada orang-orang yang kurang mampu atau berada di bawahnya. Nah, dari banyaknya orang-orang kaya ini sebenarnya potensi zakat yang dimiliki ini sangatlah besar untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa Indonesia ini sendiri, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Nah, di mana infak dan sedekah sebenarnya merupakan ibadah ketaatan kepada Allah, juga sebagai kewajiban berhubungan baik terhadap sesama manusia. Nah, infak dan sedekah ini juga mempunyai peran terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Riset juga menunjukkan bahwa sebenarnya keberadaan infak dan sedekah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan dan juga mengurangi masalah sosial. Misalkan bisa mengurangi skala kemiskinan di Indonesia ini. Nah, dari banyaknya potensi ini, kemudian poin yang kedua yang ingin saya bahas adalah tentang mekanisme pengelolaan di Indonesia. Nah, dari banyaknya potensi yang kita harapkan ini harus diikuti dengan pengelolaan yang optimal juga. Merupakan peran dari Basnas. Basnas adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Ini diatur dalam pasal 1 angka 7 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, peran Basnas ini selain menghimpun dana ZIS, dana zakat, infak, sedekah, namun juga melakukan pendistribusian dana tersebut kepada masyarakat sekitarnya. Pendistribusian zakat ini berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Nah, bagaimana pengelolaan zakatnya? Pengelolaan zakatnya harus dicatat dalam pembukuan. Nah, mekanismenya adalah dengan membuat laporan. Nah, laporan ini sangat penting untuk dilakukan baik Basnas tingkat pusat maupun Basnas tingkat kabupaten atau kota. Dari mekanisme pengelolaan pihak Basnas ini diharapkan mampu untuk menunjang kesejahteraan umat, juga untuk memaksimalkan potensi yang ada. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir ini adalah tentang bagaimana pemaksimalan dari potensi infak dan sedekah. Adanya undang-undang khusus zakat merupakan sebuah kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif, di mana negara juga memiliki peran dan harus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan juga jaminan kepada seluruh fakir miskin yang menjadi mustahik untuk zakat, atau juga kepada orang-orang yang berhak menerimanya juga.
Adapun untuk memaksimalkan potensi itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, bagaimana? Nah, di sini adalah dari undang-undang saja sudah dijelaskan bahwa fakir miskin itu harus dipelihara oleh negara. Potensi infak dan sedekah ini harus dibarengi dengan pengelolaan Basnas secara optimal, sehingga dari pemaksimalan potensi ini akan memberikan dampak yang positif kepada negara kita untuk kemaslahatan dan juga kesejahteraan umat. Sedikit yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.